Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di PCCon Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan tetap terus semangat beraktivitas. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang cara membuat chart baik dalam bentuk grafik ataupun diagram di Microsoft Office Word. Nah, biasanya Anda melakukan suatu penelitian ataupun survei dan perekapan data yang kemudian hasilnya itu dijabarkan dalam bentuk tabel. Nah, biasanya tabel itu disertakan juga dengan grafik ataupun diagram, baik dalam bentuk diagram batang ataupun diagram lingkaran. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang teknik atau cara membuat chart dalam bentuk grafik ataupun diagram di Microsoft Office Word. Langsung saja. Nah, untuk membuat diagram ataupun grafik chart di Microsoft Office Word, kita harus punya data-datanya terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini saya sudah menyiapkan contoh data di Microsoft Office Word. Nah, ini adalah data kejadian penyakit selama 4 tahun terakhir. Ini contoh aja ya. Ini contoh misalnya hasil perekapan data hasil survei dari 3 besar penyakit berdasarkan kejadiannya selama 4 tahun terakhir. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat chartnya di bawah tabel. Yang pertama, untuk membuat chart, langkah-langkahnya adalah kita klik dulu menu insert pada menu bar. Kemudian kita pilih chart pada ilustrasi. Kemudian di sini akan muncul tampilan pilihan. Nah, di sini ada beberapa bentuk tipe chart. Kita bisa menggunakan yang kolom. Ini untuk bentuk diagram. Ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya kerucut. Nah, ada juga yang bentuknya line. Line ini bentuknya garis atau grafik. Di sini ada beberapa macam, tinggal dipilih aja mana yang mau digunakan. Kemudian ada juga yang berbentuk P, bentuk P atau bentuknya lingkaran, diagram lingkaran. Nah, di sini juga ada beberapa macam, tinggal dipilih aja mana yang mau digunakan. Dan banyak lagi jenis atau tipe dari chart di bawahnya ya, silakan dipilih aja, tapi yang paling umum yang paling sering digunakan adalah bentuk 3 bentuk ini ya, yang bentuk grafik garis, ada juga yang bentuk diagram batang dan bentuknya diagram lingkaran. Nah, yang akan saya praktikkan yang pertama adalah cara membuat chart dalam bentuk grafik atau garis. Saya pilih contoh yang seperti ini. Kemudian saya klik OK. Nah, pada saat saya klik OK, muncul 2 tampilan sekaligus. Yang pertama, sebelah kiri di Microsoft Office Word, di bawah tabel muncul grafik. Ya, muncul grafik. Sedangkan di sebelah kanan juga muncul lembar kerja baru dalam bentuk Microsoft Office Excel. Nah, di sini berisikan data-data tempat kita akan mengisi nantinya. Oke, langsung saja kita praktikkan cara mengisi data. Nah, untuk datanya di sini harus sesuai antara data yang kita sudah siapkan di Microsoft Word dengan data yang akan kita isikan di Microsoft Office Excel. Tapi kita harus paham dulu cara pengisian atau penyesuaian kategorinya antara grafik dengan data di Microsoft Office Excel. Kita lihat di Microsoft Office Excel untuk kategori 1, 2, 3, 4 itu dia letaknya kalau di grafik itu di bagian bawah secara horizontal ke kanan ya. Kemudian untuk seri 1, 2, 3 itu adanya di sebelah kanan di grafik ya. Ini untuk pengkategorian ya. Sebentar kita akan lihat contohnya. Nah, kita coba isi dulu. Misalnya yang 4 kategori ini adalah untuk pengisian yang bagian bawah grafik ini lebih cocok untuk diisi dengan tahun. Kemudian untuk yang seri 1, 2, 3 lebih cocok untuk diisi dengan jenis penyakit. Kita coba isi untuk kategori. Ya, misalnya kategori 1 adalah tahun 2016. Kemudian kategori 2 menjadi tahun 2017. Kemudian kategori 3 kita rubah jadi 2018. Kategori 4 kita rubah menjadi 2019. Nah, secara otomatis juga di bagian grafik ini, bagian bawah ini juga berubah ya. Jadi kalau mau mengedit data-data di grafik ini, mengeditnya di Microsoft Excel, bukan di grafiknya.
Kemudian selanjutnya kita ganti seri 1, 2, 3 menjadi kategori penyakitnya. Misalnya seri 1 kita ganti menjadi PJK atau penyakit jantung koroner. Kemudian seri 2 kita ganti menjadi penyakit TB paru atau tuberkulosis paru. Kemudian seri 3 kita ganti menjadi penyakit diabetes atau diabetes mellitus. Nah, kemudian secara otomatis juga di sebelah kiri ini bagian grafik ini sudah berubah. Kemudian kita isi angka-angkanya sesuai tahun ya. Kemudian tahun 2016 jumlah penyakit jantung koroner sebanyak 86. Kemudian tahun 2017 penyakit jantung koroner meningkat lagi menjadi 102 kasus. Ini contoh aja ya. Kemudian tahun 2018 jumlah penyakit jantung koroner meningkat menjadi 116 kasus. Kemudian di tahun 2019 jumlahnya bertambah lagi menjadi 132 kasus. Baik, untuk penyakit jantung koroner sudah selesai. Kita lanjut ke TB paru. Angka kejadian TB paru tahun 2016 sebanyak 73 kasus. Kemudian di tahun 2017 naik menjadi 89 kasus. Untuk tahun 2018 bertambah lagi menjadi 97 kasus. Dan tahun 2019 menjadi 110 kasus. Kemudian yang terakhir kita ke diabetes. Untuk penyakit diabetes angka kejadian tahun 2016 sebanyak 54 kasus. Untuk tahun 2017 sebanyak 77 kasus. Untuk tahun 2018 menjadi 81 kasus dan tahun 2019 menjadi 93 kasus. Nah, sekarang pengisian data-datanya sudah selesai. Kita lihat bagian grafik juga sudah berubah semua dan garis grafiknya juga ketiga-tiganya naik setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa datanya sudah sesuai karena data di tabel kolom ini semua data-datanya adalah peningkatan kasus setiap tahunnya dan garis grafiknya juga menunjukkan adanya peningkatan. Mari kita cocokkan untuk bagian yang pertama. Misalnya garis biru ini untuk penyakit jantung koroner. Kita lihat di tahun 2016 angka kejadiannya berada di rentang garis 80 sampai 100. Kita lihat di tabel dia angkanya 86. Jadi cocok, dia berada sedikit naik di atas 80, garis 80 ya. Di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 dia menjadi 102 kasus. Dia sedikit di atas garis 100. Kemudian di tahun 2018 dia hampir mencapai garis 120. Angka kejadiannya adalah 116. Kemudian di tahun 2019 angka kejadiannya adalah 132 dan garisnya berada di rentang antara 120 dan 140. Oke, berarti sudah sesuai. Begitupun dengan dua penyakit yang lainnya. Nah, itu tadi cara membuat grafik. Sekarang kita tinggal bagaimana menyesuaikan ukuran grafiknya dengan tabel. Kita bisa rata tengah, ya, klik aja rata tengah. Kemudian kalau kita mau mengecilkan ukuran grafiknya, tinggal kita simpan aja panah kursor ini di bagian pojok sampai berbentuk seperti ini, ya. Kemudian kita klik, jangan dilepas, kemudian tarik ke dalam, ya. Kalau mau dikecilkan lagi boleh. Ya. Nah, sekarang pembuatan grafik sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mau memberikan nama pada grafik. Caranya adalah ceritanya kita mau buat judul grafik ya. Caranya adalah kita klik dulu pada grafik, kemudian kita pilih menu layar pada menu bar, kemudian pilih chart title. Nah, di sini ada tampilan amount, created ya, atau centered ya. Di sini ada tampilan non, centered, dan above chart ya. Artinya ini kalau kita mau meletakkan di bagian tengah, contohnya ini judulnya, atau kita meletakkan di bagian atas grafik above ya, kayak gini. Nah, kita pilih aja sesuka kita mau menggunakan yang mana. Kalau saya misalnya menggunakan ini, saya kasih judul misalnya 3 besar penyakit ya. Selesai. Kemudian di bagian sebelah kiri yang vertikal ini dari angka 0 sampai 140 ini saya mau kasih judul atau nama axis title ya. Saya pilihnya di axis title.
Ini kita pilih yang vertikal. Nah, di sini ada 3 bentuk. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, misalnya saya mau gunakan yang bentuk kedua tadi, vertical title ya. Kemudian ini saya kasih nama, saya tulis jumlah ya. Jumlah. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ada tahun, saya mau kasih judul juga, saya mau kasih nama tahun, bagian horizontal ya, below, saya tulis saja langsung tahun. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kita mau modifikasi lagi, misalnya mau memberikan warna pada background grafik, tinggal kita klik aja grafiknya, lalu kita klik pada layout ya, kemudian kita pilih format selection ya, kemudian kita pilih fill ya, nanti akan muncul sebelah kanan itu pilih solid fill, kemudian kita pilih colornya, misalnya kita mau pakai yang biru atau yang warna orange, atau misalnya kita ganti warna hijau, boleh, saya pakai warna biru aja ya. Oke, close. Nah, setelah itu kita bisa mengganti, misalnya kita mau modifikasi bentuk chartnya, kita mau ganti yang bentuk lain, misalnya kita pakai bentuk, kita klik aja insert, kembali pilih chart, kemudian kita pilih bentuk yang lain, misalnya bentuknya yang ini. Nah, boleh, atau bentuknya yang lain lagi, misalnya saya pilih yang kayak gini. Oke. Nah, tuh. Jadi tergantung kita mau yang bentuknya seperti apa, atau misalnya kita mau rubah dalam bentuk diagram, kita pilih aja salah satu bentuknya, misalnya kayak gini. Nah, itu akan muncul. Kemudian setelah itu selesai ya. Kemudian kalau kita misalnya ingin merubah data, maka kita tidak boleh, misalnya sudah selesai ya, kita tidak boleh merubah data, atau kita tidak bisa merubah data di sebelah sini. Kita harus merubah datanya di sebelah kanan tadi di Microsoft Excel. Caranya kita klik Sign ya, kemudian kita edit data. Nah, kita bisa melakukan perubahan data di sini. Namun sebelumnya kita munculkan dulu data di grafik ya. Caranya munculkan data di grafik adalah kita pilih layout, kemudian kita pilih data label. Kemudian kita pilih, kalau kita mau menyimpannya, misalnya datanya mau ditampilkan di bagian tengah, misalnya kayak gini. Ini bisa seperti ini, atau bisa juga pilih lagi data label, kita bagian atas ya, bagian samping. Kemudian seperti ini juga bisa, atau modelnya yang kayak outside and ya, di luar kayak gini. Nah, biasanya orang menampilkannya di sini, di luar. Nah, kita bisa mengganti datanya, misalnya data penyakit jantung koroner yang tahun 2016 kita ganti menjadi 92 kasus misalnya. Otomatis yang sebelah kiri juga akan berubah menjadi 92 kasus. Begitupun yang misalnya tahun 2017 kita ganti menjadi 115 kasus. Misalnya seperti ini. Nah, otomatis sebelah kiri juga akan berubah di bagian grafik. Baik, kalau begitu sudah selesai. Kita coba membuat contoh lainnya misalnya, atau kita mau kembalikan dia ke bentuk grafik. Contohnya kayak gini ya, kita pilih aja insert, kemudian pilih chart, kemudian kita pilih bentuk grafik yang kayak tadi ya. Oke, selesai. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, selanjutnya tinggal kita save ya. Kita save ya. Kita save as. Oke. Nah, setelah kita save as,
selanjutnya selesai ya, pembuatan grafik sudah selesai. Saya kasih contoh yang lain, misalnya kita mau membuat chart dalam bentuk diagram. Ini adalah contoh hasil penelitian. Misalnya kita mau buatkan diagram di bawah tabel ini ya. Saya mau buatkan diagram. Ini adalah karakteristik responden berdasarkan umur ya. Ini misalnya saya buatkan seperti tadi ya. Langkah-langkahnya, kita klik insert pada menu bar, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih bentuk diagram, kemudian klik OK. Nah, setelah muncul seperti tadi 2 lembar kerja, kita edit datanya di bagian Microsoft Excel ya, sebelah sini. Nah, bagian bawah kategori ini kita isi menjadi umur 15-17 tahun. Misalnya ini 15 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah umur 16 tahun. Kemudian selanjutnya adalah umur 17 tahun, dan yang keempat ini kita hapus. Kemudian untuk series kita ganti, karena ini hanya ada satu data, yaitu data frekuensi, maka kita cukup menggunakan satu aja. Kita tulis di sini frekuensi. Kemudian kita isi datanya sesuai data yang ada di tabel Microsoft Word. Jumlahnya untuk 15 tahun sebanyak 33 orang. Kemudian untuk yang 16 tahun sebanyak 46 orang. Kemudian untuk yang 17 tahun sebanyak 14 orang. Nah, data-datanya sudah terisi. Untuk yang poin C, series 1 dan series 3, series 2 dan series 3 ini kita hapus ya, kemudian oke. Nah, sekarang pengisian data untuk diagramnya sudah selesai. Sekarang kita coba tampilkan hasilnya ya, jumlah diagramnya. Kita pilih kembali tadi layout, kemudian data label, kita pilih outside ya. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita mau memberikan nama kayak tadi ya. Kita pilih layout, kemudian pilih chart detail, kita tulis di bagian atas, misalnya kita tulis ini kelompok umur. Oke, selesai. Silahkan di samping kalau mau diisi datanya juga berupa jumlah, dan di bawah ditulis tahun bisa ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggantinya dalam bentuk diagram? Nah, kita ganti aja dalam bentuk diagram, pilih insert, kemudian pilih chart, kemudian kita pilih P, pilih bentuk diagram lingkaran ya. Ini contohnya sudah jadi. Bisa juga untuk data labelnya kita simpan di bagian dalam diagram lingkaran. Kita klik aja layout, kemudian kita pilih data label, kita simpan di bagian center tengah. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita keluarkan untuk lembar kerja Excel. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita buat penjelasannya untuk menyesuaikan data di atas ya. Nah, jadi data untuk penjelasan di bawah itu harus ada tabel dan diagram. Misalnya tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Oke, itu aja untuk cara membuat chart dalam bentuk grafik ataupun diagram pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk bisa diterapkan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.